ternyata tidak semua kalimat bisa ditasniahkan. Harus memenuhi 8 syarat. Banyak juga nih. Berapa syarat? 8 syarat. Nah, kemarin syarat yang memudzakkar salim dari isim sifat ada berapa? 8. Jadi 8 itu angka ini ya. Angka sakati ya. Oke. Syarat musanna hendaknya isim mu'rab mufrad nakirah dan bukan tarkib mazji, sesuai antara lafaz juga makna. Ada bangsa tak cukup dengan lainnya. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kesempatan ini kita akan membahas bahasan tentang tanda i'rab rofa yang ketiga, yakni alif. Tanda i'rab pertama apa? Dhammah. Tanda i'rab kedua wawu, dan tanda i'rab ketiga alif. Baik, kita baca dulu. Wa amal alifu, dan adapun bermula alif, fatakunu maka adalah ada. Ini alif alamatan adalah menjadi tanda lirraf'i bagi i'rab rofa fi tasniyatil asma'i, pada isim tasniyah ya. Fi tasniyatil asma'i ay fil asma'il mutsannayat, pada isim tasniyah khassatan secara khusus. Alif jadi tanda i'rab rofa khusus pada isim tasniyah. Apa artinya tasniyah? 2. Jadi isim menunjukkan makna 2. Kita lihat definisi isim tasniyah bersama. Madalla ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri salihun lit tajridi wa atfi mithlihi alaihi. Kita lihat definisinya. Madalla ala tsnaini, kalimat yang menunjukkan pada makna 2. Menunjukkan pada makna 2 itu bi ziyadati alifin wa nunin fi akhiri fi halit raf'i, ketika rofa ditambahkan alif dan nun. Rajulun rajulani, muslimun muslimani, fatimatun fatimatani, 2 rumah 2 masjid masjidani ya. Wa ya'in wa nunin fi akhiri fi halatayn nasbi wal jarri, tambahannya ya dan nun ketika nasab dan jar. Rajulan rajulaini, musliman limaini gitu ya. Khalidan khalidaini ketika nasab. Sekarang jar. Rajulin rajulaini, tetap rajulaini, jangan jadi rajulina. Rajulaini tetap ya. Jadi sama antara nasab dan jar ya. Muslimin muslimaini ya. Salihun lit tajrid, bisa dilepaskan tanda tasniyahnya. Muslimani, lepaskan tanda tasniyahnya. Muslimun. Wa atfi mithlihi alaihi, atapkan kalimat yang sama dengan muslimun kepadanya. Muslimun wa muslimun ya. Baik. Muslimani merupakan tasniyah dari kalimat muslimun. Maksud ditajrid adalah dilepaskan tanda tasniyahnya. Memang ada kalimat yang tidak bisa dilepaskan tanda tasniyahnya, ada ya. Mari kita lepaskan tanda tasniyah lafaz muslimani jadi muslimun. Nah, setelah itu atofkan kalimat yang sama dengan muslimun. Ya, muslimun
wa muslimun. Kemudian lihat maknanya apakah sama atau tidak. Jika sama maka itu adalah isim tasniyah, dan jika beda maka namanya mulhaq isim tasniyah. Perhatikan lafaz muslimun. Apa artinya muslimun? Seorang muslim. Kalau kita atopkan kalimat yang sama jadi muslimun wa muslimun. Satu muslim dan satu muslim. Berapa muslim ini? Dua muslim. Kalau tidak bisa dilepaskan tanda tasniyahnya dan tidak bisa diatapkan kalimat yang sama dengannya, disebut mulhaq tasniyah. Contoh ini, ithnani, artinya dua. Lafaz ini tidak bisa ditajrid karena kita tidak pernah menemukan lafaz isnun. Nggak ada lafaz isnun. Kalaupun ada nih umpamanya lafaz isnun, maka artinya dua. Isnun artinya apa? Dua. Jika ada nih ya. Maka ketika ditajrid jadi lafaz isnun dan diatopkan kalimat sejenis isnun wa isnun, maka artinya adalah empat. Isnun dua wa isnun dua, empat. Sementara isnani apa artinya? Dua. Isnun wa isnun, empat. Jadi nggak bisa ini lafaz isnani ditajrid, dilepaskan tanda tasniyahnya, nggak bisa. Yang kedua, apalagi wa'atfi misli alaihi, nggak bisa diatapkan kalimat yang sama dengan isnun. Karena kalaupun umpamanya diatapkan kalimat yang sama dengan isnun, isnun wa isnun, artinya jadi empat. Isnun dua, wa isnun dan dua, empat. Sementara isnani artinya dua. Jadi isnani ini meskipun lafadznya mirip dengan isim tasniyah, karena tidak sesuai dengan definisi isim tasniyah, ini bukan isim tasniyah, tetapi namanya mulhaq tasniyah. Apa artinya mulhaq? Ngikut, ya, ngikut. Kalau mulhaq ya karena ngikut aja. Tanda rafa dengan alif. Hadzani isnani. Gitu ya. Gitu. Ra'aitu isnaini. Sama ketika nasabnya dengan iya. Oke. Nah, isim tasniyah ini ternyata tidak semua kalimat bisa ditasniyahkan. Harus memenuhi 8 syarat. Banyak juga nih. Berapa syarat? 8 syarat. Nah, kemarin syarat yang memudzakkar salim dari isim sifat ada berapa? 8. Jadi 8 itu angka ini ya. Angka sakati. Oke. Angka cantik. Jadi 8 itu angka cantik ya. Syarat yang memudzakkar salim dari isim sifat harus memenuhi 8 syarat. Syarat isim tasniyah pun ada 8. 8 angka cantik. Pertama, harus isim mu'rab. Nah, ini harus dipahami ini syarat-syaratnya ya. Harus isim mu'rab. Kalimat yang bisa dibentuk menjadi kalimat tasniyah itu adalah isim mu'rab, bukan isim mabni. Kan kita sudah bahas tentang mu'rab mabni. Ya, apa isim mu'rab? Isim mu'rab itu adalah kalimat isim yang memiliki hukum i'rab. Ulangi. Isim mu'rab itu adalah kalimat yang memiliki hukum i'rab. Apa definisi i'rab? Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, gitu ya. Robah akhirnya. Jadi isim mu'rab itu kalimat yang suka berubah akhirnya, ya, yang tidak menyerupai kalimat huruf. Kalau mabni akhirnya tidak berubah karena menyerupai kalimat huruf. Oke. Satu harus mu'rab. Mana kalimat mabni contohnya? Sibawaihi umpamanya. Sibawaihi masih mabni ya? Mabni kasrah, sibawaihi. Ini nggak bisa ditasniyahkan sibawaihani, nggak bisa. Ya. Atau huwa, isim mabni, nggak bisa. Huwani, nggak bisa. Ya. Itu ada huma, ya huma. Kalau isim tasniyah itu berarti ditambahkan alif dan nun. Huwani, nggak bisa. Zalika, zalikani, nggak bisa. Isim mabni, ya. Mu'rab. Yang kedua mufrad, kalimat yang sudah berbentuk tasniyah dan jamak tidak bisa ditasniyahkan lagi. Kalimat yang udah tasniyah nggak bisa ditasniyahkan, ngapain ditasniyahkan lagi? Umpamanya rajulun, apa tasniyahnya? Rajulani. Apa artinya rajulani? Dua laki-laki. Mau di 2 kali lipatkan. Ini bukan 2 laki-laki, tapi 2 kali 2. Berapa? 4 laki-laki. Rajulanani, nggak bisa. Kalau mananya mau 4 ya jangan ditasniyahkan lagi isim tasniyahnya. Udah bentuk aja jamak, rijalun, ya. Jamak. Mufrad ya. 3 nakiroh. Nakiroh itu apa artinya?
memiliki mana umum. Ya, rajulun, ya. Lafad ma'rifat, isim ma'rifat nggak bisa ditasniahkan. Contoh, Muhammadun, oh, nggak bisa Muhammadani. Zaidun, nama, Zaidani, nggak bisa. Allahu, apalagi Allahu, ya. Apa Allahu artinya? Allah. Ma'rifat kan? Ma'rifat tentu. Allahani, apa Allahani? Allah, ma'rifat ya. Harus isim nakiroh. Lah, kalau kita menemukan lapad Zaidani, 2 Zaid, bagaimana itu? Ya, isim ma'rifat. Gini, kalau kita menemukan umpamanya seperti lapad Zaidun, Zaidun yang nama itu kan ma'rifat, nggak bisa ditasniahkan. Bagaimana kalau mau ditasniahkan? Cari hailah. Cari hailah. Hailah itu cara bagaimana agar nakiroh. Loh kok bisa? Ya anggap saja Zaidun itu adalah masdar, zada yazidu zaidan. Kalau masdar ya nakiroh, udah Zaidani. Setelah Zaidani mau diangkat ma'rifat ya monggo. Oh. Itu buktinya Az-Zaidani ada alif lamnya. Az-Zaidani ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya berarti itu isim nakiroh. Kenapa? Karena isim yang bisa menerima alif lam isim nakiroh. Rajulun, coba rajulun tasniahkan. Rajulani. Rajulani ma'rifat nakiroh. Rajulani ma'rifat nakiroh. Nakiroh. Ya. Coba tambahkan alif lam. Ar-rajulani. Bisa pakai alif lam? Bisa, karena isim nakiroh. Ingat, yang bisa dimasuki alif lam itu isim nakiroh. Nanti kita bahas khusus pada babnya ya. Gitu. Adapun lapad alladzani, maka adalah kalimat mandiri, bukan bentuk tasniah dari lapad alladzi. Alladzani. Walladzani ya'tiyaniha fa'adhuhuma. Nah, alladzani. Itu alladzani isim mausul. Isim mausul kan isim ma'rifat, tapi alladzani. Oh, ini bukan tasniah dari alladzi. Alladzani itu kalimat mandiri. Seperti huma, itu bukan tasniah dari huwa. Kalimat mandiri. Huwa mufrad mudzakkar ghaib. Huma tasniah mudzakkar ghaib. Jadi bukan tasniah dari huwa. Kalau huma tasniah dari huwa, ya bukan huma dong. Huwani. Ya. Nakirah. Yang ketiga bukan tarkib mazji. Tarkib mazji. Ba'la baqa. Gak bisa labakani. Nah. 5 harus sesuai lafadznya. Contoh lafadz masjidani adalah merupakan tasniyah atau gabungan dari 2 kalimat mufrad. Dari 2 lafadz masjidun. Masjidun tasniyah, masjidani tasniyah dari masjidun wa masjidun, kan gitu. Lafadz masjidun dan madrasatun tidak bisa digabungkan dalam bentuk isim tasniyah. Kan tadi sudah kita ketahui dari definisi isim tasniyah. Ya, solihun litajrid wa fi mithlihi alaihi. Isim tasniyah itu kelanjutan dari isim mufrad. 1 muslim. Oke, muslimun. 2 muslim. Muslimani. 3 muslim. Muslimuna. Muslimun. Muslimani. Muslimuna. Pembentukan kalimat tasniyah dan jama' itu agar simpel. Kan gini. Muslimun 1 muslim. Muslimun wa muslimun. Berapa muslim? Muslimun wa muslimun wa muslimun. Banyak. Agar tidak bertele-tele, yang 2 itu nggak usah muslimun wa muslimun, tapi langsung dibentuk jadi isim tasniyah. Muslimani. Muslimun wa muslimun, agar simpel, tidak di keteng seperti itu, langsung bentuk jama' muslimuna. Jadi muslimani itu adalah tasniyah dari lafad muslimun wa muslimun. Muslimun wa muslimun, 2 muslim. Kalau muslimun dan kafirun, 2 kalimat yang berbeda, bisa ditasniyahkan nggak? Enggak. Masjidani tasniyah dari lafad masjidun dan masjidun. Kalau masjidun dan madrasatun nggak bisa ditasniyahkan. Kan beda, yang 1 masjid, 1 madrasah. Ya. Loh, itu ada maghribani. Maghribani. Apa maksudnya? Maghrib dan isya. Nah, 8 maghribani ini bukan tasniyah dari maghribun wa maghribun atau bahkan maghribun wa isyaun.
tapi kalimat mandiri yang memiliki makna maghrib dan isya. Ya. Jadi ini bukan isim tasniyah. Kalau mirip tasniyah, kalau isim yang bukan tasniyah tapi mirip isim tasniyah disebut mulhaq tasniyah. Oke, gitu aja. Ya. Oke, keenam, harus sesuai maknanya. Kalimat yang ditasniyahkan itu harus sesuai maknanya, sama antara mana yang satu dengan yang satu lagi. Seperti tadi, masjidani tasniyah dari lafaz masjidun wa masjidun. Apa makna masjidun yang pertama? Masjid. Masjid yang kedua juga masjid. Harus sama maknanya. Seandainya lafaz ainun yang memiliki makna mata dan ainun yang memiliki makna matahari tidak bisa dibentuk menjadi ainani. Coba, ainani, apa artinya ainani? Dua mata. Ainani dua mata. Ainun, ainun, dua mata. Ainani, dua mata. Ainun yang satu dengan ainun yang satu artinya sama. Mata yang ini. Kan ainun ini termasuk kalimat yang memiliki banyak makna. Matahari ainun. Mata hati juga ainun. Mata air pun ainun. Mata ini pun ainun. Kalau umpamanya kita menemukan dua lafaz ainun, ainun wa ainun, tapi yang satu dengan yang lain mananya beda, nggak bisa ditasniyahkan jadi ainani. Umpamanya ainun yang satu maksudnya matahari, ainun yang satu lagi mata air, ditasniyahkan jadi ainani. Apa ainani ini? Dua mata. Maksudnya matahari dan mata air, nggak bisa. Ya, harus sama. Ainani, dua mata. Kalau yang satu mata air, satu lagi pun mata air. Ainani, dua mata air boleh. Ainani, dua matahari boleh. Gitu ya. Ainani, dua mata yang ini pun boleh. Yang nggak boleh adalah beda makna. Yang ketiga ada misilnya. Kalimat yang maknanya tidak punya misil. Misil itu hal yang sama. Seperti Syamsun, Allah. Syamsun, Allah kan nggak punya misilnya nih. Qamarun tidak bisa ditasniyahkan. Syamsun, ada berapa matahari? Satu. Syamsun ada dua matahari? Nggak ada. Syamsun cuma satu. Qamarun juga sama satu. Apalagi Allah, nggak bisa ditasniyahkan. Syamsani qamaroni. Kalau nemu nih, ada nih qamaroni, syamsani, ya. Maka yang dimaksud dengan qamaroni bukan 2 bulan. Tapi maksudnya adalah syamsun dan qamarun, matahari dan bulan. Agar simpel disebut qamaroni. Seperti halnya tadi, maghribani. Aslinya maghribun wa isyaun. Oke. Jadi qamaroni ini bukan isim tasniyah. Mulhaq tasniyah. Karena sebenarnya tidak memenuhi syarat. Tapi kok masih ada? Nah, kalau nggak memenuhi syarat tapi ada, namanya mulhaq tasniyah. Ya. Dan yang kedelapan, syarat yang kedelapan itu bukan kalimat yang cukup dengan tasniyahnya kalimat lain. Ya. Seperti ba'dun, ba'dun itu sebagian. Ada kalimat yang mirip artinya itu dengan ba'dun. Apa? Juz'un. Juz'un itu sebagian. Nah, juz'un, bagian. Coba tasniyahkan juz'un. Juz'ani, 2 bagian. Ba'dun, nggak usah. Ba'doni, cukuplah dengan tasniyah lafaz juz'un jadi juz'ani. Atau gini, contoh lafaz thamaniyatun cukup dari mentasniyahkan lafaz arba'atun. Jadi nggak usah mentasniyahkan lafaz arba'atun. Untuk jadi makna 8 cukup dengan kata thamaniyatun. Tidak harus mentasniyahkan lafaz arba'atun. Ya. Biar mudah menghafalnya, syarat isim tasniyah yang 8 ini ada nazamnya, ya. Syaratul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumathilun lam yughni anhu ghairuhu. Syarat musanna hendaknya isim mu'rab mufrad nakirah dan bukan tarkib mazji, sesuai antara lafaz juga makna. Ada bangsa tak cukup dengan lainnya.
Tak cukup dengan lainnya itu yang nomor 8 nih. Tak cukup dengan ditasniahkan kalimat lain. Ya. Jadi itu isim tathniyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin. Anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqana al-amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.